Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Penuh Inspiratif, Jangan Menilai Seseorang dari Penampilan Luarnya. Pelayan wanita ini terkejut setelah mengusir pria tua ini dari restoran hotel. Masih banyak orang yang menilai seseorang dari penampilan luarnya. Hal itu bukan merupakan tolak ukur dalam menilai seseorang. Banyak orang-orang kaya yang berpenampilan sangat sederhana dan orang-orang pintar yang jarang memperlihatkan kemampuannya untuk kepentingan sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Pepatah inilah yang harus diingat setiap orang dalam menilai seseorang. Kisah nyata ini terjadi pada seorang wanita Tiongkok yang bernama Li Jinlan. Jinlan merupakan seorang pelayan di hotel dengan gaji yang cukup besar, bahkan hingga sekitar 2-3 kali dari gaji teman-temannya. Gaji tersebut hanya merupakan gaji pokok saja, belum termasuk tips yang biasa diberikan oleh para tamu hotel. Jinlan memang terkenal cantik dan pintar, serta mempunyai postur tubuh yang ideal. Namun, teman-temannya kurang menyukainya karena kesombongannya. Setiap kali keluar dengan teman-temannya, Jinlan selalu menyombongkan pekerjaannya. Hingga pada suatu hari, salah seorang temannya menyarankan untuk tidak sombong, karena hal itu dapat menyebabkan tidak akan berakhir baik pada pekerjaannya. Temannya itu juga mengingatkan bahwa di atas langit masih ada langit. Akan tetapi, Jinlan tetap tidak mendengarkan nasihat temannya itu. Pada suatu hari, saat Jinlan sedang bekerja, seorang kakek tua dengan baju yang sederhana sambil berkeringat datang ke hotel tempat dia bekerja dan masuk ke dalam restoran hotel tersebut serta duduk di dalam restoran tersebut. Jinlan yang melihatnya langsung mendekatinya sambil berpikir bahwa kakek tua dengan bajunya yang kumuh pasti berasal dari desa. Sesampainya di meja tempat si kakek duduk, Jinlan menanyakan kepada kakek tersebut bahwa dia pasti datang ke restoran tersebut untuk makan, dan kakek tersebut hanya mengangguk. Lalu Jinlan menanyakan pesanan kakek tersebut, dan kakek tersebut hanya meminta air putih dulu. Jinlan memberitahukan kepada kakek tersebut bahwa restoran hotel tersebut hanya menyediakan bir dan minuman lain selain air putih. Dengan tatapan bingung, kakek tersebut memandang Jinlan dan menanyakan kepadanya bahwa restoran tersebut tidak menyediakan air putih. Lalu kakek itu mengatakan bahwa dia tidak biasa minum minuman lain dan tidak pesan dulu. Jinlan lalu berkata kepada kakek tersebut, "Jadi Anda ini mau makan atau tidak? Jikalau tidak mau makan, jangan duduk aja di sini. Nanti Anda akan mengganggu orang lain dan memakai tempat untuk orang lain makan." Kemudian sambil ketawa, kakek tua ini mengatakan kepada Jinlan bahwa idenya cukup menarik dan membenarkan perkataan Jinlan bahwa sudah seharusnya orang-orang yang datang ke restoran hotel untuk makan. Jinlan lalu menyuruh kakek tua itu untuk memesan makan, dan jikalau tidak mau memesan makanan, janganlah mengambil jatah tempat duduk orang lain. Padahal waktu itu, restoran hotel tersebut lagi sepi dan masih banyak tempat kosong. Pengunjung yang datang ke restoran hotel tersebut tidak banyak. Jinlan hanya berkata seperti itu disebabkan oleh ketidaksukaan dia atas kehadiran kakek tua ini. Kakek tua itu lalu berkata, "Baiklah, sini saya pesan." Sesaat kemudian terdengar bunyi "Prang." Jinlan meletakkan sebuah buku menu yang tebal di depan kakek tua tersebut begitu saja. Kemudian tanpa mempedulikan hal tersebut, si kakek membuka-buka halaman buku menu tersebut sambil memasang raut wajah yang kurang enak dipandang. Sambil menunggu, Jinlan berpikir bahwa kakek tua tersebut dengan kondisi demikian pasti tidak bisa memesan apa-apa karena setiap menunya mahal. Tak lama kemudian muncul salah satu seorang pelayan yang lain sambil membawa air putih. Sambil memberikan air putih ke kakek tua dan mempersilahkan kakek tua tersebut untuk melihat menu, pelayan yang baru muncul berkata, Jinlan, kamu di sini?" Melihat hal tersebut, Jinlan langsung berpikir bahwa mendingan dia nggak akan memberikan air putih ke orang yang tidak sanggup membayar apa-apa.
Lalu Jinlan menanyakan kakek tua tersebut sudah memutuskan mau pesan menu yang mana, atau dengan sinisnya dia mengatakan kepada kakek tua tersebut bahwa jikalau si kakek tidak bisa membeli apapun dan tidak sanggup bayar, lebih baik jangan menghabiskan waktunya. Kemudian sambil berkata, kakek tua tersebut berdiri dan mengatakan kepada Jinlan agar tidak menilai sebuah buku dari sampulnya, dan jika memang berjodoh, mereka pasti akan bertemu kembali. Lalu si kakek berjalan pergi meninggalkan restoran hotel tersebut. Jinlan mengucapkan terima kasih atas kata-kata bijak kakek tua tersebut, walaupun dia tidak tertarik. Saat kakek tua tersebut berjalan ke arah pintu, dengan sinisnya Jinlan berkata, "Sudah tua, lusuh, miskin pula, masih mau datang ke sini untuk makan. Kamu gak akan sanggup makan apapun di tempat ini." Tidak lama kemudian, muncul pelayan yang tadi membawakan air untuk kakek tua tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada kakek tua tersebut atas kunjungannya dan menyuruhnya agar berhati-hati di jalan. Dia lalu berkata kepada Jinlan, "Sudahlah, orangnya pun sudah pergi." Kemudian pelayan yang bernama Yanan ini membereskan segala sesuatunya dan kembali ke posnya. Yanan berasal dari sebuah desa miskin di Tiongkok dan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yanan juga terkenal dengan sifat ramah dan baik hati terhadap semua pelanggan restoran hotel tersebut. Beberapa hari kemudian, segerombolan orang dengan mobil mewahnya mendatangi hotel tersebut sambil memanggil semua pegawai, semua manajer yang ada di hotel tersebut, langsung keluar untuk menghadap direktur hotel yang selama ini belum pernah mereka temui. Begitu sang direktur sampai di pintu, para manajer memberi salam kepadanya dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saat itu juga semua pegawai termasuk Jinlan berpikir bahwa mereka harus berbuat baik dan berlaku baik di hadapan direktur dengan harapan bisa memperoleh kenaikan gaji. Saat menyambut direktur, manajer mengatakan kepada sang direktur bahwa dia sudah lama mendengar nama besar beliau dan belum berjumpa. Tuan Lee, direktur hotel tersebut mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan menanyakan kepadanya apakah dia manajer di hotel tersebut. Saat semua orang sudah terkumpul, manajer hotel meminta Tuan Lee untuk memberikan kata sambutan. Tuan Lee lalu berjalan ke tengah dan saat itu juga Jinlan kaget setengah mati. Dalam hatinya Jinlan berpikir, kenapa bisa dia? Dia orang tua yang waktu itu aku usir. Tuan Lee lalu memberikan kata sambutan. Waktu pertama kali wirausaha, beliau mulai dari penginapan kecil dan mengelolanya hingga menjadi penginapan yang lebih besar. Saat itu pula, banyak orang menginvestasikan dananya hingga pada akhirnya Tuan Lee berhasil membangun hotel. Beliau mengalami banyak rintangan hingga bisa berhasil sampai ke tahap sekarang. Tuan Lee yakin bahwa semua usaha dan perjalanan hidup butuh perjuangan, namun tidak ada yang mustahil. Semua pegawai yang ada di hotel ini merupakan satu keluarga, jadi jangan malu-malu meminta bantuan bila ada perlu. Tuan Lee juga meminta kerjasama semuanya sembari mengucapkan terima kasih. Dia juga berkata bahwa usianya juga sudah tidak muda lagi, hingga mungkin memerlukan asisten pribadi untuk mengurus segala keperluan sehari-hari. Tuan Lee lalu berkata kepada manajer, "Apakah kamu mau menyarankan seseorang untuk jadi asisten pribadi saya?" Kemudian manajer mengatakan bahwa suatu kehormatan yang sangat besar. Sambil menunjuk Jinlan, dia bisa menyarankan Jinlan untuk menjadi asisten pribadi sang direktur. Namun, tanpa memejamkan mata dan menghiraukan perkataan manajer serta buang muka, Tuan Lee melihat ke arah Yanan dan berkata, "Hai anak muda, siapa namamu?" Yanan lalu memberitahukan namanya. Tuan Lee langsung memutuskan Yanan yang akan menjadi asisten pribadinya. Tentu saja Yanan sangat tenang dan merasa semua ini hanyalah mimpi serta tidak pernah menyangka akan memperoleh kehormatan seperti ini. Tak lupa Yanan mengucapkan terima kasih kepada direkturnya. Tuan Lee lalu berkata kepada manajer dan menyuruh Yanan yang terlihat lelah untuk beristirahat selama beberapa minggu sebelum membantunya. Sedangkan untuk Jinlan, Tuan Lee juga menyuruh Jinlan yang juga terlihat sangat lelah untuk beristirahat sampai hotelnya membutuhkannya lagi.
Tuan Lee menyuruh manajer untuk mencari orang lain untuk menggantikan Jinlan. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah yang menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.